Pak Budi, begini, PCR juga kemarin dibahas. Berarti yang PCR-nya negatif itu langsung bebas untuk bisa bebas terinfeksi kan, persoalannya di situ. Katakanlah negatif, kemudian berangkat ke sana bisa jadi positif, tapi memang itu akan menjadi suatu persyaratan. Pasti Saudi akan minta bahwa yang bersangkutan itu bebas COVID. Kalau jadi memang perlu dilakukan pemeriksaan PCR tersebut. Jadi Pak Budi bisa bayangkan 221.000 orang. Ini jamaahnya aja ya. Ya. Kalau satu kali PCR itu, saya nggak tahu harga satu PCR berapa. Ada yang 1,9 juta, Dok. Oke, katakanlah 1.500.000. 1,9 yang kemarin saya temukan. Ya, oke. Nah, kita dapat 1,5 juta. Kalau 221.000 dikali 1 juta aja, uang harus disiapkan 221 miliar. Ya. Itu pun belum tentu kalau dia positif atau dia negatif, itu bisa kita pertanggungjawabkan negatif terus sampai di sana. Karena kan hanya menilai saat itu aja, itu dari sisi PCR. Jadi uang itu kalau 1,5 juta, 221.000, itu sekitar 320 miliar lah disiapin. Ini duit dari mana nih? Kalau memang dari negara ya, tapi kalau jamaah akan bayar sendiri, saya kira nggak masalah. Tapi kalau petugas berarti dari negara kan? Petugas kesehatan jumlahnya berapa, Dok? 1.800. 1.800 kali 1,5 berapa tuh? Iya, biasanya tuh nggak hanya itu, Kemenak pasti mau juga minta. Iya. Memang berat kalau diinikan juga ya. Berarti intinya keputusan Kemenkes atau pemerintah untuk tidak memberangkatkan haji belum ada secara resmi ya, mereka ya. Gini Pak, kita di Kementerian Kesehatan, kalau saya nggak, dari apa yang saya paparkan, apa yang kita paparkan, saya kira cukup jelas di situ. Berangkat, tapi seperti ini kondisinya. Luar biasa di sana. Akhirnya bukan beribadah nih kalau menurut saya. Kalau saya pikir di sana jalan, kemudian kita dikarantina 2 minggu, aduh, saya nggak ngerti. Saudi juga saya nggak paham nih. Mau nggak dia akan apa ya? Karantina. Oh iya Pak, seluruh dunia dia urus itu. Sementara mengkarantina kita aja ini sampai asrama haji dipakai, kemudian wisma atlet dipakai. Di sana gimana ya? Dengan jumlah yang seperti itu. Ini yang jadi pertimbangan-pertimbangan. Makanya Saudi sampai sekarang pun belum siap menerima, belum siap membuat suatu keputusan sampai saat ini. Kita nunggu aja. Sebenarnya masyarakat juga paham tentang pandemi ini. Disuruh nggak mudik dia nggak mudik. Pemerintah untuk tidak memberangkatkan tahun ini ya kalau melihat kondisi seperti ini ya. Pemerintah kita lebih konservatif. Pak Budi, pemerintah kita lebih konservatif. Ya. Kita tunggu saja Saudi ngomong apa. Dasar itulah yang menyebabkan salah satu jadi keputusan pemerintah. Saya hanya bisa memberi masukan jika ini diberangkatkan seperti ini konsekuensinya. Berarti ini doa-doa di bulan Ramadan ini, doa yang Iya, insya Allah mudah-mudahan COVID turun 0. Kalau COVID-nya 0 di bulan Ramadan ini, ya kalau kemudian, orang kan lebaran dosanya kembali 0 itu kembali fitrah. Ya. Jadi COVID-nya juga kembali ke fitrah katanya. Insya Allah. Kemudian Pak Budi di sana itu Kementerian Agama perlu menyiapkan semua persiapan, hotel dan sebagainya. Itu kan belum seluruhnya belum maksimal sebenarnya. Saudi juga di bulan Februari sudah memberikan informasi supaya tidak membayar pembayaran sewa. Jangan dulu dibayar, kontrak jangan dulu dibayar, gitu kan? Itu udah signal sebenarnya. Kalau terjadi sesuatu apa-apa tidak ada hubungan
kerugian antara kedua belah pihak. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau lihat kerugian, kalau kita lihat dari ekonomi, itu Saudi lebih rugi, jauh lebih rugi dengan tidak masuknya jemaah umroh yang tiap hari itu berjuta-juta orang. Berapa banyak makanan-makanan nggak terjual, nggak terbeli maksud saya. Berapa banyak hotel-hotel tidak beroperasi. Dari segi uang ya, kalau kita bercerita uang. Tapi mereka itu melihat jauh lebih dari itu. Dari sisi keamanan negara, keamanan rakyatnya, keamanan umat Islam. Kemudian pemahaman orang luar terhadap agama Islam juga dipertaruhkan juga di sini. Sampai kita dituduh menjadi suatu penyebab ini COVID nggak kelar-kelar nih, gara-gara ini, gara-gara itu kan bisa. Perkembangan politik juga ada. Jadi gitu ya, teman-teman semua. Ya. Intinya adalah kita siap ya. Ya. Jamaah itu kan banyak yang komorbid, punya komorbid. Kalau petugas dipastikan tidak punya komorbid ya? Enggak juga Pak. Kalau kita Kementerian Kesehatan, kita kan petugasnya ada dua Pak. Ada dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan kita lebih ketat. Ada screening, ada dan sebagainya, ada MMPI, ada olahraga. Itu kelihatan kalau ada kelainan-kelainan jantungnya. Dan di situ kita bisa tegaskan ke mereka untuk tidak berangkat. Tetapi kalau dari yang lain, petugas lain, itu juga ada yang memang umurnya sudah lanjut, kemudian ada penyakitnya, ya, bahkan dalam suatu kegiatan-kegiatan ada yang meninggal di tempat pelatihan dan sebagainya, kan itu cukup memprihatinkan juga. Jadi kita mengelola petugas juga, karena petugas juga manusia juga. Iya, iya. Beberapa orang teman-teman kita juga sudah menjadi korban dalam transmisi COVID ini, meninggal di rumah sakit, kena di rumah sakit atau di mana. Dokter, perawat kan cukup banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan juga petugas juga kena. Bukan petugas kesehatan aja, petugas lainnya pun kena. Kemarin saya ditanya sama wartawan, Pak Eka ini gimana? Saya balik bertanya ke beliau. Saya tanya ke Mbak, mudik nggak? Saya gituin. Oh enggak Pak. Maksudnya saya ingin memberikan suatu analog. Mudik aja yang mengumpulkan begitu banyak orang dalam tahapan-tahapan tertentu, itu pun pemerintah mencegahnya. Bukan persoalan kita nggak boleh ketemu nenek kita, bukan. Persoalannya ada mass gathering di situ. Ada mass gathering. Kumpulan massa. Mass gathering. Apa aja yang sifat mass gathering? Ya tentunya saya belum berani ngomong haji ya, umroh. Umroh tuh mass gathering. Mudik, mass gathering. Apalagi? Ya, acara-acara yang lain yang menyebabkan berkumpul. Acara pernikahan. Ya. Orang pernikahan aja dibubarin. Pelatihan. Ya, pelatihan. Itu kan mass gathering semua. Saya tidak ngomong haji ya, saya nggak berani ngomong. Saya cuma bilang yang sudah ditutup umroh, mudik, pernikahan, pelatihan. Bahkan kerja pun di rapat juga. WFH, ya rapat. Ya, yang jumlahnya saya nggak tahu rapat. 40-50 kali ya. Nggak bisa. Pertemuan nasional gagal tuh kemarin untuk haji kemarin. Saya batalin. Yang jumlahnya hanya 90 orang. Saya nggak tahu haji jumlahnya berapa. Bisa dikira-kira sendiri. Ini loh yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Suara saya kecil ya? Kecil suara saya ya? Jelas. Kedengeran kok, jelas Pak. Oke, kalau saya jelas. Baik. Jadi gitu teman-teman ya. Prinsipnya kita siap. Mungkin lihat keputusan nanti. Baik Kak, usul dari saya Pak. Nanti mungkin petugas haji ditambah katanya umroh. Jadi petugas umroh juga kalau bisa nanti kan ada. Jadi teman-teman lebih bisa rolling lagi karena saya lihat di umroh ini ternyata cukup menjanjikan dan banyak juga jemaah kita yang bermasalah butuh pendampingan. Selama ini kan tidak terurus tuh umroh. Bisa jadi nanti usulan kalau bisa ada petugas dari kementerian yang mungkin regulasinya ada juga petugas kesehatan untuk umroh.
yang secara resmi seperti haji ini. Baik. Itu Pak Eka, Pak. Ya, terima kasih masukannya Pak. Ya memang ini kalau bicara umroh itu pelakunya adalah bukan negara, pelakunya adalah para pebisnis. Nah, pebisnis itu sekarang saya lagi tekan, ya, karena undang-undang itu menyatakan betul bahwa kesehatan itu bukan hanya haji saja, umroh juga, termasuk ONH plus Pak Budi. Ya. ONH plus itu banyak juga, tidak sedikit yang tidak ngirim dokter dan perawatnya. Jadi ini kita akan tekankan ke mereka supaya mereka itu benar-benar harus jangan uang jamaah aja yang diambil, tetapi pelayanan-pelayanan tidak maksimal. Nah ini. Tetapi kalau kita yang selalu menjadi suatu tumpuan, kalau saya jadi pedagang umroh, pebisnis umroh, senang banget saya dikirim Pak Sumedi, ayo Pak Sumedi datang, Pak Sumedi, Pak Turiman, ya. Pak Turiman, ayo, saya senang. Yang bayar Pak Eka. Kalau ada apa-apa Pak Eka. Kalau ada yang jamaah haji sakit di sana, Pak Turiman, jangan pulang. Nah kan, sistem rekrutannya pokoknya aku nggak mau kalau Pak Turiman nggak bagus, bagusnya Pak Sumedi misalnya. Itu sebenarnya yang kita pikirkan. Saya justru ingin tekankan bahwa para pengelola bisnis haji dan umroh harus buka hatinya. Jangan hanya bisa mengantarkan jamaah haji dan umrohnya di hotel yang bagus, makanannya bagus, tapi pelayanan kesehatan nggak mau beli obat. Nggak mau bawa dokter atau perawat, kan harusnya ada di situ. Kenapa mereka bisa bawa pembimbing ibadah? Dia bayar pembimbing ibadah, tapi kenapa kesehatan enggak? Ini yang memang menjadi anu saya nih. Concern saya selalu bilang sama KBIH, ya bawa juga lah perawat atau dokter. ONH plus juga gitu. KBIH juga saya minta seperti itu. Dia mau tarwiyah kek, nggak apa-apa, terserah. Kalau mau tarwiyah, asal ada perawatnya jaga di situ sama dokternya di situ. Tapi kasih uang tuh perawat dan dokternya. Ya, jangan semuanya disuruh negara. Wah, enak banget, semuanya enak. Itu yang ditunggu sebenarnya Pak Budi oleh pihak-pihak swasta. Mungkin ini nanti usulkan ke ini Pak, apakah ke Kemenak atau Kemenkes buat semacam peraturan menekankan setiap jamaah umroh per satu kloter harus ada tenaga kesehatan menjadi syarat wajib mungkin. Jadi sehingga pertama saya lihat permasalahan itu tidak di haji saja, memang di umroh juga lebih rumit lagi masalahnya, jumlahnya juga. Dan juga ini memberikan peluang juga, saya lihat kan umroh ini kan haji kecil. Jadi sudah teman-teman yang belum sempat jadi petugas haji, jadi bisa petugas kesehatan umroh dan juga bisa berdoa dan juga bisa memberikan pengalaman tersendiri untuk membimbing jamaah umroh di aturannya udah ada Pak Budi, ya. Sudah ada di peraturan Menteri Agama, ada di undang-undang ada. Persoalannya ada penegakannya. Oh gitu ya. Penegakan aturannya. Ya, masyarakat kita harusnya menuntut travel tersebut. Iya. Kalau di Kalbar sudah ada tuh. Ya. Sudah bagus. Hendra Atom itu sudah melakukan kerjasama dengan travelnya. Travelnya yang harus bayar, travelnya yang harus menyiapkan uang semuanya, makanannya, jangan cuma disuruh kerjain aja. Gitu. Jadi memang minat teman-teman perawat ini untuk jadi petugas haji luar biasa nih, ya. Jadi ini juga semoga bisa tersalurkan nanti dengan ketika ada peluang jadi petugas umroh juga, kesehatan umroh. Ya ini di bulan puasa ini banyak berdoa nih teman-teman semua. Ya. Ini bulan berdoa kita, ya sehingga kita bisa lebih mengaktualisasikan diri kita, karena memang haji ini karunia Allah ini. Tidak ada yang bisa menebak kita haji kapan, berdoa aja, ya insya Allah. Jadi mana tahu nanti Pak Eka tinggal bisikin Pak Budi siapkan paspor untuk haji gitu, alhamdulillah, amin gitu kan. Ya insya Allah, amin. Ya. Baik ya, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya untuk forum Indonesia ini, teman-teman Indonesia ini. Ya. Seluruh teman-teman forum perawat
dari Sabang sampai Merauke, Aceh, semuanya sampai di Papua. Terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Intinya begini, kita siap dan juga menunggu bagaimana nanti keputusan pemerintah Saudi. Berangkat siap, tidak berangkat juga tidak apa-apa. Tidak berangkat juga siap. Kenapa? Karena kita tetap mengawal jamaah haji untuk berangkat tahun depan, ya. Ya, terima kasih Kita atas semua Ya, baik Kak. ya di dunia ini kita mengalami hal yang sama. Di Iya. dunia ini seluruhnya sama, bukan Indonesia aja ya. Jadi ya, jadi tetaplah berbesar hati. Mengurus haji tidak hanya di Saudi tapi di tanah air juga kita mengurus haji. Saat ini kita lagi ngurus haji. Jadi terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan, saya mohon pamit karena saya mau ngasih materi untuk haji-haji, calon-calon haji yang akan diberangkatkan tahun ini jika memang berangkat. siap. Terima kasih Saya Pak. kira itu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi Sukses selalu, wabarakatuh. sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta doanya selamat berpuasa. Semoga Amin, kita amin. Amin. Ya mendapatkan Rabbal pahala Alamin. yang berlipat ganda. Sama-sama. Saya baik. pamit ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Baik, Kak. Kak. Terima kasih banyak, Assalamualaikum. baik, Atas Kak. waktunya. Saya terima kasih. Saya yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Eka Yusuf Singga MSc yang telah menjelaskan kepada kita tentang kondisi haji di tahun ini. Tapi satu hal yang saya lihat adalah memang kekuatan doa kita dan juga kita sebagai petugas haji atau yang calon petugas haji menjaga kesehatan iman ruh kita, ibadah kita, karena ini haji yang penting adalah ibadah wajib, rukun Islam kita. Yang kelima yang wajib jadi iman dan ibadah kita, dan tidak kalah penting juga fisik kita. Jangan orang kesehatan tapi nggak lolos tes kesehatan. Ya, jadi walaupun ditunda tahun ini, ibaratnya orang pergi Asian Games atau PON atau Olimpiade, jadi tetap kondisinya bugar walaupun tahun depan. Jadi kalau tahun depan kita nggak ditunda, tapi kita nggak bugar. Nah ini yang memang harus kita inikan. Jadi masukan PK tadi mudah-mudahan kita berharap juga teman-teman, mudah-mudahan nanti ada tambahan kebijakan begitu dibuka umroh dan haji, kita juga akan bisa lebih optimal lagi menjadi petugas kesehatan umroh. Nah ini luar biasa nih doa teman-teman di bulan puasa ini. Mudah-mudahan lebih ketat lagi karena umroh ini luar biasa setiap tahun, jauh lebih banyak dari haji bahkan. Ya. Jadi umroh ini diperkirakan di Indonesia itu setiap tahun ada sampai 2 juta orang ya dari Indonesia setiap tahun yang umroh. Ini luar biasa. Ya, untuk selanjutnya materi berikut dengan Ketua Forum Perawat Kesehatan Haji Pak Anas Turiman Sarjana Keperawatan akan menyampaikan terkait dengan kondisi dan persiapan atau mungkin apa yang harus kita lakukan di masa sekarang ini dan untuk menyikapi kebijakan dari pemerintah terkait dengan profesi kita. Silakan Pak Turiman, tafadhol maskuran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Bapak Dr. Eka Yusuf Singga MSc. Alhamdulillah telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita semua di sini ada calon-calon petugas haji tahun 2020, juga mungkin ada calon-calon petugas yang berharap nanti di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin juga yang menyaksikan seminar ini adalah masyarakat umum, masyarakat luas, dan kita semua menanti agar musim haji yang akan datang diberikan yang terbaik oleh Allah SWT, sehingga musim COVID atau pandemi COVID ini segera berlalu, menghadapi jemaah haji yang nanti musim haji pada bulan periode Juli sampai November tahun 2020. Baik, pada sesi hari ini saya selaku perawat, dalam hal ini Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia, belum banyak yang mengetahui terkait dengan FPKHI itu apa. Mungkin sedikit saya perkenalkan bahwa
ini adalah sebuah forum alumni petugas kesehatan haji, baik dia PPIH ataupun TKHI yang tersebar dari seluruh penjuru tanah air dalam sebuah wadah yang disebut dengan FPKHI, Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia, di mana salah satu visi misinya adalah melakukan pembinaan jemaah haji melalui preventif dan promotif agar jemaah haji Indonesia mencapai istiqomah kesehatan untuk menjadikan jemaah haji yang mabrur. Pada tahun 2020 ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan ini tidak hanya kita di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia terkait dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang ini di luar prediksi kita. Sedikit perkenalan, ini nanti di skip aja nama saya. Baik, pada waktu saat ini kami diberikan waktu kurang lebih 40 menit, yang berharap nanti seluruh peserta dapat memahami terkait dengan upaya preventif dan promotif sebagai dasar dalam menjaga kesehatan jemaah agar tetap istiqomah dalam menghadapi musim haji tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi misinya di mana FPKHI fokus pada pembinaan jemaah. Sekali lagi FPKHI fokus pada pembinaan jemaah melalui perannya adalah preventif dan promotif. Semua kita bisa menjadi petugas haji. Semua kita bisa menjadi petugas haji. Petugas haji itu ada yang di tanah air, juga ada yang di tanah suci. Nah, ini kita banyak berebut menjadi petugas haji di tanah suci, tapi sedikit sekali di antara kita yang mau berjibaku membantu atau membina kesehatan jemaah selama masa tunggu jemaah haji. Dan inilah para pejuang-pejuang haji yang terkumpul dalam FPKHI. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus yang ada di berbagai provinsi, ya. Kurang lebih sekarang sudah ada 8 provinsi. Baik, ini outline yang akan kita bahas pada hari ini, ya, terkait dengan istiqomah, COVID-19, dampaknya dan sebagainya. Kita mulai. Haji ini adalah sebuah cita-cita umat Islam di seluruh dunia, di mana dalam Al-Qur'an dijelaskan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah Ta'ala bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini kata-kata bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah atau dalam bahasa kita adalah istita'ah. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan haji? Syaratnya adalah istita'ah. Nah, istita'ah itu merupakan rukun dalam rukun Islam. Haji merupakan rukun Islam yang syaratnya adalah kita harus istita'ah. Kemudian apa dalam istita'ah kita, baik itu istita'ah ataupun dalam segi harta, kesehatan atau keamanan. Jadi ini pada poin hari ini adalah bagaimana kita menghadapi tantangan pandemi. Apakah jemaah haji kita atau bahkan petugas kesehatan yang akan mendampingi juga istita'ah dalam hal kesehatan. Ya, jadi apabila memang kondisinya tidak memungkinkan atau tidak istita'ah, ya bisa jadi hal-hal yang diprediksi kita tidak bisa berjalan pada musim haji yang akan datang, ya itu mungkin merupakan sebuah pertimbangan yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kapuskus Haji, bahwa secara prinsip tenaga kesehatan siap, apapun kondisinya siap, apabila diputuskan untuk berangkat siap, apabila tidak juga kita siap. Kami dari FPKHI jadi atau tidak jadi adanya keberangkatan jemaah haji tahun 2020 tetap akan melakukan sebuah edukasi terkait dengan COVID-19 dalam menghadapi musim haji 2020. Dalam hal ini tidak hanya bagi jemaah, tapi juga bagi petugas. Karena petugas menjadi tulang punggung untuk kesehatan para jemaah agar menjadi jemaah haji yang mabrur. Nah, tantangan berat pada musim haji 2020. Selama ini kita selalu bicara istita'ah, baik itu istita'ah kesehatan,
baik istitoah harta ataupun keamanan. Dan ini benar-benar merasakan ini tantangan istitoah ini. Kenapa? Ini COVID-19 merupakan sebuah pandemi global. Kita lihat sejarah bagaimana terjadinya COVID-19 dimulai dipublish di Wuhan, di salah satu provinsi di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Sehingga virus ini disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Ini yang dipublish dilaporkan ke WHO. Kemudian WHO mengumumkan sebagai pandemi global pada tanggal 30 Januari 2020. 30 Januari 2020. Dan pada tanggal 11 Februari 2020 WHO mengumumkan jenis namanya, dulu mungkin namanya pneumonia Wuhan atau pneumonia Cina gitu ya. Kemudian diresmikan menjadi nama disebut dengan COVID-19. Nah, berdasarkan data resmi WHO mengatakan bahwa 80% pasien yang terinfeksi COVID-19 memiliki gejala ringan. Kemudian sekitar 5% mengalami kegagalan multi organ. Kemudian 5%-nya lagi dirawat inap. 14% mengalami pneumonia parah. Artinya 80% ringan, 20% mengalami perlu perawatan, dan 5% itu masuk ke ICU. Jadi kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat luar biasa bagi jemaah atau calon jemaah atau bagi calon petugas untuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang ada di Indonesia juga sudah dirilis ya, bahwa memang kebanyakan 80% penyakit COVID-19 ringan, tapi walaupun ringan perlu penata laksanaan ataupun kita selaku petugas kesehatan memperhatikan hal-hal yang agar COVID-19 ini tidak menular kepada rekan yang lain. Berdasarkan data global, ini saya ambil pada tanggal 13 Mei 2020. Di seluruh dunia sudah 215 negara dan 4 juta. Kemudian ada 285.000. Nah, ini tanggal 13. Kemudian tanggal berapa ini ya? 13 juga. Tanggal 15 ini sudah 4 juta. 100 ya. Berapa nih? 107 negara ya. Ya, ini data global, dan ranking tertinggi penderita terbanyak adalah di US, kemudian ranking 2-nya Rusia dan sebagainya. Kemudian lihat data di Indonesia, sebaran COVID-nya adalah ini tanggal 13 Mei ada 15.000 ya, meninggal ada 1.028, yang sembuh 3.000, kurang lebih angka rate kematiannya sekitar 6, sekian persen ya. Nah, ini perbandingan global dengan Indonesia per tanggal 15 Mei ya, baru kemarin saya ambil datanya. Di Indonesia sudah 16.000, padahal 13 Mei 15.000. Jadi selang berapa hari, 2 hari, angka kenaikannya sangat signifikan. Maka tadi ketika dipaparkan oleh Pak Eka, apabila musim haji ini berjalan, maka resiko-resikonya itu sudah dijelaskan seperti tadi. Nah, ini lebih detail lagi, tanggal 15 Mei, di mana ada terkonfirmasi 16.000, kemudian yang ODP 260.000, yang PDP ada 34.000. Nah, ini angka-angkanya sebaran di Indonesia. Ini saya tampilkan provinsi terbanyak ternyata ada di Pulau Jawa. Ini jadi perhatian buat seluruh jemaah, kemudian juga seluruh calon petugas yang nanti ada di TKHI, terutama JKG, JKS, SOC, SUB. Ini memiliki tantangan yang luar biasa karena menjadi daerah merah pandemi COVID-19 di Indonesia. DKI sendiri di JKG ini menduduki 35,5%. Artinya terbanyak memang di DKI Jakarta. Ini tantangan terberat buat calon petugas DKI nanti untuk menghadapi ini. Insya Allah kita siap semuanya ya. Karena
audien dalam seminar ini juga mungkin ada orang awam ataupun audien berasal dari jemaah, maka sedikit saya memperkenalkan istilah-istilah ya yang sering didengar, mungkin belum memahami apa istilah-istilahnya. Mungkin buat calon-calon petugas ini sudah biasa ya memahami terkait dengan istilah-istilah ini. Oke, pertama ini yang dipublish adalah ODP dan PDP ya. Kemudian belakangan ada OTG. OTG itu orang tanpa gejala, ya, seorang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. ODP memiliki riwayat demam, batuk pilek, dan kontak erat dengan pasien dengan COVID-19. PDP ini sudah memiliki pneumonia berat dan membutuhkan perawatan. Ya, tapi belum ada pemeriksaan hasil PCR yang muncul positif atau negatif. Nah, kalau saya lihat seluruh petugas kesehatan atau calon petugas nanti berada di pelayanan, baik itu di rumah sakit atau puskesmas, sudah pasti mereka kontak erat dengan pasien-pasien yang menderita COVID-19. Oleh karena itu, ini teman-teman harus senantiasa menjaga penggunaan APD, jangan sampai kita lengah karena kesehatan kita ya sangat dibutuhkan tidak hanya oleh kita keluarga, tapi jemaah haji yang nanti akan kita layani di masa yang akan datang. Ada istilah baru selain ODP, PDP, dan OTG, ini adalah ODR, orang dalam risiko, di mana seseorang yang saat ini dalam 14 hari terakhir datang ke sebuah wilayah, namun tidak mengalami gejala klinis. Nah, ini buat Bapak Ibu yang berasal dari zona merah, kemudian pulang kampung, nah ini akan menjadi status ODR, orang dalam risiko. Oke, kategori ODR digunakan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di beberapa daerah untuk mendata pemudik atau siapapun yang baru saja datang dari zona merah. Jadi hati-hati apabila kita nanti pada Idul Fitri besok ya diharapkan seluruh calon petugas untuk stay at home dulu ya, menjaga kondisi agar tidak menimbulkan hal yang penularan COVID-19 di daerahnya. Oke, ini saya tampilkan jemaah atau namanya penderita berdasarkan usia. Nah, ternyata usia yang paling tinggi antara 50 sampai 59 tahun. Artinya pada usia yang lansia awal kali ya. Ini sudah lansia. Nah, di mana jemaah haji kita tadi dijelaskan oleh Pak Kapuskes Haji sekitar 60-70% itu memiliki risiko tinggi dengan komorbid. Jadi ini sangat berkaitan terhadap sebaran pasien corona, pasien COVID berdasarkan usia dengan jemaah haji yang memiliki usia lansia sangat berisiko terjadinya penularan. Oke, ini berdasarkan jenis kelamin, laki-laki paling banyak, dan di tabel angka meninggal, usia lansia sekali lagi ini paling banyak nih, sekitar hampir 50%, 44,7%. Kemudian yang usia di bawah 50 tahun, 40 sampai 50 tahun, ini 39,6%. Jadi ini memiliki tantangan tersendiri buat kita nanti calon petugas menghadapi jemaah-jemaah haji yang komorbid, kemudian lansia, apalagi ditantang dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, gejala-gejala apa yang muncul? 77,8% dari gejala pasien dengan COVID adalah batuk, 50% adalah demam, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah komorbid yang harus diwaspadai. Adalah hipertensi, DM, penyakit jantung, ya, kemudian PPOK, persis penyakit-penyakit ini yang menjadi komorbid angka kematian jemaah haji di Tanah Suci. Jadi ini ladang amal buat kita semua calon petugas untuk lebih memperhatikan lagi ini. Tidak hanya komorbid ini, tapi juga komorbid ini akan diperberat dengan adanya COVID-19. Nah, sehingga perlu persiapan, kesiapan, kompetensi, kemudian pemahaman, skill, dan sebagainya. Oleh itu, FPKI ya melalui seminar online ini kita berupaya kepada calon-calon petugas untuk terus
memberikan wawasan penanganan COVID-19. Dan alhamdulillah DPP PPNI juga setiap hari mengadakan daily Juminar untuk calon-calon perawat, untuk perawat-perawat yang ada di seluruh Indonesia. Baik, untuk itu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 bagi kita semua, baik itu petugas ataupun jemaah. Ini yang dilansir oleh WHO. Yang pertama adalah cuci tangan dengan air mengalir. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi ini base dari pencegahan infeksi nosokomial. Kita pernah pada masa-masa akreditasi, cuci tangan itu harus dipaksa-paksa, harus dilomba-lomba gitu ya, karena belum ada kesadaran. Tapi setelah dengan adanya COVID-19 ini, alhamdulillah masyarakat atau kita petugas justru ada kesadaran tersendiri. Kemudian yang kedua, jaga jarak 1 meter. Hindari menyentuh hidung, mata, dan mulut. Kemudian ketika bersin, menutup dengan siku. Stay at home, ya, berada di rumah, isolasi mandiri. Bila ada keluhan-keluhan ataupun tidak ada keluhan, lebih baik berada di rumah, ya, tidak berada di luar ruangan. Kemudian jika ada keluhan, segera menghubungi petugas kesehatan dan hindari keramaian. Nah, ini upaya-upaya agar kita tidak terinfeksi COVID-19, ya, sama dengan tadi, cuci tangan, jaga jarak, ya, hindari keramaian, ya, siapkan tisu untuk apabila ada bersin dan sebagainya, dan hindari untuk menyentuh hidung, mulut, dan mata. Ini versi CDC pencegahan COVID-19, nggak jauh beda dengan WHO, ya, cuci tangan, jaga jarak, ya. Kemudian hindari menyentuh muka, mulut, mata, dan sebagainya. Kemudian ketika bersin, tutup dengan siku, dan segera petugas kesehatan bila ada gejala-gejala untuk dihubungi. Nah, kemudian ketika kita bersosialisasi, tentu kita dengan adanya COVID-19 ini merubah segala tatanan kehidupan. Biasanya kita bertegur sapa, salaman, dan segala macam. Nah, ini untuk mencegah terjadinya penularan, sekarang tidak diperkenakan greet atau salaman dengan menyentuh tangan, bukan kepala atau kode saja. Ya, sama nih, hindari untuk bersentuhan tangan. Ya. Dan nanti pada saat musim haji, ya, ada kurang lebih jutaan orang, saya rasa sulit sekali untuk menjaga jarak. Saya sulit sekali, apalagi pada saat tawaf, ya. Kita saja dulu pada saat tawaf sangat berdesak-desakan. Ya, ini nanti akan jadi pertimbangan. Kemudian yang dicurigai terjadi penularan adalah dari koin atau uang kertas. Walaupun menurut WHO belum ada evidence base yang terkonfirmasi, tapi menurut WHO masih kemungkinan terjadi penularan pada pasien yang positif COVID-19, kemudian dia memegang cairan hidung atau slem, atau virusnya yang ada di tangan megang tangan, atau megang uang atau uang kertas atau uang koin, dan ketika kita menerima uang itu tidak cuci tangan, nah ini akan menyebabkan terjadinya penularan. Kemudian yang bisa juga terjadi penularan adalah dari barang makanan atau yang kita beli, ya, barang-barang yang kita beli. Walaupun ini juga menurut WHO belum ada laporan secara evidence based, tapi ini harus ditips-tips bagi jemaah dan petugas ketika melakukan transaksi agar jaga jarak, ya. Kemudian cuci tangan setelah menyentuh barang-barang, dan bila sudah menyentuh jangan menyentuh barang-barang yang kita beli, itu jangan menyentuh tangan, mulut, dan hidung, dan sebagainya. Baik, kenapa tantangan kita terkait dengan pandemi tadi harus ada pencegahan-pencegahan seperti yang tadi? Karena apa? Karena tadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi syarat atau perginya haji, berangkat haji adalah istita'ah. Istita'ah tadi adalah dalam segi kesehatan. Sebenarnya sudah dijelaskan ada kebijakan bahwa jemaah haji itu membayar ketika sudah ada bukti istita'ah dari petugas kesehatan. Nah, apa yang dimaksud dengan istita'ah? Merupakan
informasi kesehatan jemaah haji yang berhubungan dengan kemampuan jemaah haji dalam menjalankan profesi ibadah. Nah, ini sebagai upaya ya agar jemaah haji mampu melaksanakan ibadah dengan sesuai rukun dan syarat wajib haji dapat dilaksanakan. Nah, ini syarat dari haji. Islam berakal, dewasa, merdeka, dan istitoah. Nah, dalam hal ini istitoah kesehatan ya, agar jemaah haji sehat. Nah, bagaimana istitoah lebih detail lagi dibahas di dalam Permenkes nomor 15 tahun 2016. Dalam hal ini kami di sini menjelaskan upaya-upaya apa sih supaya jemaah haji ini istitoah. Ketika kita mendaftar haji, kemudian kita mendapatkan nomor porsi. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan dan kita berada di masa tunggu sampai kita akan berangkat. Bisa dibayangkan masa tunggu di Indonesia itu rata-rata 15 sampai 30 tahun. Ya, kalau jemaah haji kita daftar di usia 50, maka dia akan berangkat di usia bisa 70-80 tahun. Bila berangkat daftar hajinya di usia 40, berarti antara 60 sampai 80 tahun. Artinya jemaah haji kita udah menunggu lama ya, sekitar sekian puluh tahun. Kemudian ada risiko ketika dalam masa-masa tunggu, usia semakin bertambah, bertambahnya usia akan bertambahnya defisit dari kondisi tubuh, apalagi dengan komorbid, ditambah dengan pandemi COVID-19. Jadi ini tantangan kita buat petugas kesehatan sangat luar biasa. Ya, sekali lagi buat petugas kesehatan sangat luar biasa untuk terus melakukan edukasi, promosi ya untuk teman-teman FPKHI agar jemaah haji kita selama masa tunggu. Dan hari ini jemaah haji sedang mungkin sudah di masa masa keberangkatan yang akan sudah pemeriksaan yang kedua di beberapa kota ya, sudah membayar biaya haji ya. Dan ini tantangan ya ketika nanti pada pemeriksaan yang ketiga. Nah, ini tadi apakah jemaah haji kita ini bisa di screening terkait dengan COVID-19. Baik, ya, saya lebih fokus pada bagaimana upaya promosi kesehatan. Nah, sesuai dengan judul dalam materi ini adalah bagaimana menjaga kebugaran. Nah, ternyata selama masa tunggu tadi selama 20 atau 30 tahun, ya, menjaga kebugaran itu masuk dalam Permenkes 15 tadi, yaitu di poin kedua, konseling, latihan kebugaran, ya, pemanfaatan kegiatan berbasis masyarakat atau Pusmindu, kemudian home care. Kemudian penyuluhan kesehatan, ya, dan ini pembinaan kesehatan kebugaran di puskesmas, organisasi masyarakat. Nah, ini kita FPKI salah satu dari organisasi masyarakat yang selalu konsen dalam rangka untuk melakukan upaya preventif dan promotif pada jemaah haji untuk mencapai istitoah. Baik, kita lebih detail lagi apa yang harus dilakukan oleh petugas atau calon petugas ataupun para alumni petugas agar melakukan promotif preventif pada calon haji yang akan datang. Ini ada sebuah hadis yang luar biasa. Hadis ini sudah 1.500 tahun yang lalu atau 15 abad yang lalu. Bila kamu mendengar sebuah wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tapi jika wabah terjadi di daerah kamu, maka jangan tinggalkan tempat. Subhanallah, ya, ini Rasulullah saat itu tidak ada ilmu pengetahuan terkait epidemiologi, tapi sudah bisa memprediksi ataupun melakukan sebuah upaya penanganan wabah dengan cara lockdown yang subhanallah ini akan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Saat itu kita tidak memahami nih hadis ini. Ternyata dengan adanya COVID-19 semakin menambah keimanan kita. Nah, artinya kita harus pada fokus karena yang paling penting adalah bagaimana mencegah terjadinya penularan. Maka bagaimana kita pada fokus pencegahan, ya, pencegahan di masyarakat. Ini dilansir oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia oleh Prof. Ede, menyatakan bahwa upaya yang paling penting bagi
pencegahan COVID-19 adalah bagaimana membiasakan pola perilaku hidup bersih dan menjaga wilayah di kondisinya masing-masing. Berdasarkan sumber dari gugus tugas nasional, ya ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh seluruh jemaah, yaitu patuhi jalani isolasi sesuai dengan peraturan. Bila ada jemaah haji atau petugas yang berada habis dari zona merah, jangan musuhi mereka, ya. Jangan ada stigma negatif, apalagi petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan. Kemudian pembentukan fasilitas isolasi, jujur tentang riwayat penyakit pribadi, ya ini yang sering jadi masalah ketika ada sebuah rumah sakit di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat, banyak dokter, sekitar puluhan dokter yang terinfeksi karena adanya tidak jujuran dari pasien. Ya. Disiplin dan patuh protokol kesehatan. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Ini tentunya Ramadan yang istimewa di bulan ini karena kita menghadapi pandemik yang biasanya Ramadan salat tarawih, kemudian sahur, kemudian mengadakan tadarus bersama, kemudian buka bersama. Nah ini karena adanya pandemi COVID-19 ini semuanya berubah. Oleh karena itu hal-hal yang bisa menyebabkan kerumunan massa itu dihindari. Ya, semua ibadah dapat dilakukan di rumah saja pada seluruh jemaah yang akan berangkat. Ya, tentunya kita ingin menghidupkan aktivitas ibadah yang biasa di masjid. Tapi buat kali ini ya lebih baik di rumah saja ya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di masjid. Oke, apa yang dilakukan pada penderita lansia dan penderita kronis untuk mencegah terjadi penularan? Ya, tadi sudah dengan dari WHO ataupun CDC. Ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian saatnya benar-benar harus keluar rumah, maka harus menggunakan masker. Ya, awalnya masker hanya untuk orang yang sakit saja, nah, sekarang masker untuk semua. Jaga jarak. Ya. Kemudian bila misalkan ada orang tua kita perlukan sesuatu pembelian, ya baiknya bisa menggunakan jasa pengiriman. Kemudian tetap menjaga motivasi dengan komunikasi yang baik kepada orang tua kita ataupun calon jemaah yang mungkin dengan adanya COVID-19 justru akan menambah stres, kemudian imun juga turun. Perlu ada komunikasi yang baik dia telepon atau segala macamnya, karena kita tidak bisa pulang nanti pada saat Lebaran, tidak bisa bersilaturahim. Nah, hati-hati juga nanti menghadapi Lebaran. Ya, diharapkan ini seluruh petugas, seluruh jemaah haji ya stay at home, tidak mudik dan tidak pulang kampung ya. Ada banyak istilah mudik dan pulang kampung berbeda ya, pada intinya sama, akan menyebabkan terjadinya penularan ya dari kita kepada orang-orang yang ada di daerah. Oke, saatnya kita menikmati ibadah pada bulan Ramadan ini dengan asik di rumah saja, nonton TV di rumah tapi yang edukasi, kemudian tadarus Al-Qur'an mandiri di rumah. Olahraga ringan seperti senam, jalan yang biasanya kita main olahraga di gor ataupun sepak bola. Nah, saat ini kita berada di rumah. Kemudian menyiapkan makanan yang bergizi, ya. Kemudian berbincang dengan kerabat dan keluarga cukup dengan online seperti pelatihan atau seminar pada hari ini. Nah, ini yang menarik dilakukan oleh Kementerian Olahraga, di mana ketika orang banyak berada di rumah tentunya jenuh, kemudian stres, pusing gitu ya. Apalagi ini kita nggak tahu akan sampai kapan terjadinya COVID-19 berhenti atau selesai. Maka untuk menghindari kejenuhan itu adalah tetap menjaga kebugaran. Jadi bugar walaupun di rumah saja, ini luar biasa. Dilansir oleh Menpora ya pada 9 Mei 2020. Jadi lakukan aktivitas olahraga yang cukup di rumah dilakukan. Contohnya apa? Tadi bisa senam menggunakan tali atau dilakukan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Jadi olahraga tidak harus keluar rumah ya, bisa yang sifatnya statis ya buat jemaah atau petugas yang mampu, ada sepeda statis, ada walking statis gitu ya, seperti treadmill. Kemudian
Apa sih pedoman pembinaan kebugaran jasmani menurut Kemenkes? Ini ada buku pedomannya, ya walaupun ini buku lama, tapi saya kira ini bisa menjadi panduan buat kita semua. Pengukuran kebugaran atau pembinaan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seorang untuk melakukan pekerjaan sehari dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Ya, jadi tindakannya contohnya adalah stretching, ya, latihan kekuatan otot, senam, jalan tempat, jogging, push up, sit up, ya, sepeda statis, senam aerobik. Tentunya ini bisa dilakukan di rumah. Oke, apa saja yang dilakukan komponen kebugaran? Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu daya tahan jantung, kemudian kekuatan daya tahan otot, ya, fleksibilitas, kelenturan, dan komposisi tubuh. Kemudian kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan skill, yang terdiri dari komponen kecepatan gerak, kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi, koordinasi, dan daya kemampuan otot. Oke, latihan fisik bagi jemaah. Apa yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu berharap dapat mengendalikan atau mengendalikan berat badan sehingga menurunkan risiko terjadi obesitas, mencegah atau mengendalikan tekanan darah yang tinggi, mencegah, menurunkan, dan mengendalikan gula darah pada penderita tipe 2, memperkuat otot jantung, meningkatkan kapasitas otot jantung, kemudian mengurangi risiko penyakit pembuluh darah tepi. Dan dengan adanya olahraga juga menghindari stres, ya, karena jenuh berada di rumah terus. Nah, ada yang perlu diperhatikan ketika latihan fisik bagi jemaah haji yang kontraindikasi pada saat kita akan melakukan latihan. Pertama, pada kondisi jemaah haji yang sama sekali tidak dianjurkan untuk melakukan latihan fisik, yaitu bila ada kelainan EKG saat istirahat dengan adanya kemungkinan infak. Kemudian terjadi angina prektoris yang tidak stabil, aritmia ventrikel, hipertensi tidak terkontrol, DM tipe 2, tromboflebitis, infeksi akut, dan psikosis. Tadi yang kontraindikasi yang mutlak, nih sekarang kontraindikasi relatif. Pada kondisi ini, jemaah haji dapat melakukan latihan fisik dengan pengawasan tenaga kesehatan terlatih pada kondisi ini jemaah haji dapat melakukan latihan fisik dengan pengawasan tenaga kesehatan terlatih, yaitu contoh gangguan pada jemaah haji yang gangguan elektrolit, hipertensi, kadar gula darah yang lebih dari 250, penyakit infeksi kronis, dan lain sebagainya. Nah, ini alur ketika melakukan pada kondisi normal, ya, ini pada kondisi normal kita jemaah haji biasanya melakukan pengukuran kebugaran di puskesmas, ya, dengan mengisi formulir Parki NU. Nah, aktivitas apapun yang bisa dilakukan di rumah, nah ini sangat penting dilakukan untuk tetap menjaga kebugaran fisik jemaah haji, juga menjaga kebugaran mental. Assalamualaikum. Gangguan tuh Pak Budi. Oh ya, Pak Turiman sudah selesai? Ada Pak Turiman? Sudah selesai? Sinyal mungkin tuh Pak Budi. Sinyal ya. Tadi penjelasan dari Pak Turiman karena putus, ya, terkait dengan kondisi COVID hari ini, dan juga tadi dari Pak Eka, dan juga saya sembari melihat partisipan seminar online ini yang luar biasa. Bahkan ada dokter, saya lihat beberapa orang, ada 3 atau 4 orang dokter yang ikut juga di dalam grup ini, ada dokter gigi juga. Terima kasih partisipasi Bapak semua, Bapak Ibu semua. Saya nggak melihat tadi apakah ada yang dari umum juga, karena ini dibuka juga untuk umum seminar ini, dan juga yang live di YouTube teman-teman semua, karena yang tidak bisa karena di grup Zoom ini hanya bisa 500 masuknya, sementara di
sisanya ini banyak antri, saya lihat ada 60-an yang antri. Kemudian di YouTube juga ada yang memperhatikan. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semua. Pak Budi, terputus tadi, suaranya saya dengar. Oh ya, ini baru. Silakan lanjutkan Pak Turiman. Slide-nya sudah selesai Pak Budi. Oh ya, tadi saya mereview sedikit tentang peserta. Bahwasanya peserta ini sangat beragam, luar biasa. Saya tadi tidak melihat mungkin tidak ada keterangan tadi apakah ada orang umum, karena dari panitia membuka untuk umum juga. Jadi tadi ada beberapa orang dokter dan dokter gigi, dan bahkan ada yang spesialis penyakit dalam tadi yang ikut dari awal. Jadi terkait juga penjelasan Pak Eka tadi tentang kondisi hari ini dan kebijakan pemerintah, dan juga Pak Turiman menjelaskan kondisi terkini hari ini. Untuk diketahui teman-teman semua, kurva kita hari ini kurva naik. Ya, kurva naik itu intinya walaupun tidak eksponensial naiknya, tidak drastis naiknya, tapi kondisinya naik sekarang. Jadi kurva naik ini saya melihat secara optimis, jangan lihat secara pesimis. Karena saya kebetulan mengomandani 15 tim ambulan di Jabodetabek. Ini karena banyak angka itu, salah satu adalah semakin banyak dibuka titik-titik pemeriksaan rapid test dan PCR. Ya, jadi bisa jadi angka ini orang ini bukan hari ini, dan kemudian juga PCR itu yang biasa bahkan kalau dari Papua itu bisa 2 minggu baru dapat hasilnya, sekarang sudah bisa dalam jam diketahui kalau PCR. Kalau rapid test juga dalam waktu cepat bisa diketahui. Ini yang membuat angkanya agak tinggi. Jadi jangan panik kita melihat kurva yang naik, tapi memang kita sebagai petugas kesehatan juga memberikan contoh dan panutan kepada masyarakat pentingnya PHBS, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kemudian juga kepada seorang kita sebagai muslim, yakinlah ini adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa di 10 hari yang terakhir ini. Allahumma inni afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita meminta maaf kepada Allah dengan kesalahan-kesalahan kita, yakin ini semua dari Allah. Jadi virus juga dari Allah, semoga kita dijauhi dari bala dan bencana. Teman-teman yang petugas kesehatan dimanapun dinasnya, baik garda terdepan, garda di belakang, garda terakhir, garda di tengah, atau yang tidak bersentuhan dengan langsung pasien COVID, semua kita sangat berisiko. Tidak saja dengan pasien, mungkin kita berinteraksi dengan orang lain juga berisiko. Jadi mari kita sama-sama mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan, banyak berdoa, apalagi di 10 hari terakhir harusnya itikaf. Ya, mari kita selalu tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait Pak Budi, tadi slide-nya di sini ya, yang hilang. Ya, ini ada slide dibagikan. Yang tadi yang hilang yang di sini ya, Pak Budi ya? Ya. Yang ini ya. Jadi menjaga mental jamaah haji ini adalah pertama memang adalah beribadah, ya. Ala tatma'innu bizikrillah. Ala tatma'innu bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil, maka kita akan memberikan ketenangan pada hati kita. Dan doa-doa kita, doa orang yang berpuasa selagi ada dalam berpuasa adalah termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu semua, mari kita berdoa di dalam kondisi yang berpuasa ini, kita selalu disehatkan, keluarga, masyarakat juga, dunia ini cepat dalam lepas dari corona ini. Ya, kalau kita perhatikan teori-teori ini bisa kita stres, tambah panik. Dan ini yang terjadi kebanyakan pada manusia hari ini. Tapi jangan kita termasuk orang yang panik, karena kita yakin semua dari Allah. Innallaha yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ya, pasti Allah itu memberikan ujian kepada kita sesungguhnya sesuai dengan kemampuan kita. Ini harus kita yakini. Jangan kita panik, ya. Semoga kita bisa mampu menghadapi ini. Ini bencana selama bumi ada, selama manusia ada, bukan hal yang pertama, ya.
Indonesia itu Langsung juga tanya sudah jawab, Pak Budi. Jadi yakin, optimis, COVID bisa berlalu dan kita menjadi panutan dan juga teman-teman bisa untuk haji lagi, menjadi petugas haji lagi. Kemudian dan juga kita mengusulkan supaya mudah-mudahan jadi tidak hanya petugas haji, tapi petugas ONA plus, petugas umroh yang setiap saat bisa teman-teman. Inilah doa-doa yang diijabah. Insya Allah yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin ya rabbal Dan alamin. waktunya masih ada 6 menit lagi. Yang mau berbagi, yang tadi yang waktu sholat dari timur, ini DKI Jakarta udah azan juga masuk zuhur. Yang mau sholat silakan ya. Dan ada pertanyaan kita kasih waktu ada 9 menit. Ya, silakan karena waktunya kita sampai jam 12. Saya lihat ini ada pertanyaan ke Pak Turiman. Petugas lebih banyak memilih jadi petugas ke Tanah Suci. Sementara di dalam negeri tidak ada yang berminat. Apakah nanti diprioritaskan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci? Kalau kita jadi petugas di tanah air. Nah, ini petugas di tanah air Pak Turiman. Boleh apa nih? Apa beda petugas yang mengurus haji di tanah air dengan petugas haji yang ke sana nih? Silakan Pak Turiman yang sudah pengalaman. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya haji itu madal haya ya, sepanjang masa. Tadi sejak dia daftar sampai dia berangkat itu menunggu sekitar 10 sampai 20 tahun atau 20 sampai 30 tahun. Nah, itu ada petugas-petugas kesehatan yang mengurusi tentang perhajian yang ada di puskesmas, puskesmas, dinas kesehatan, itu ada yang membidangi tentang haji, gitu Pak. Nah, itu adalah petugas kesehatan yang resmi dari puskesmas. Tapi juga ada petugas kesehatan yang sukarela. Sukarela dalam hal ini adalah kami para alumni petugas. Di kesehatan ada AKHI, Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia, ada Perdoki, Persatuan Kedokteran Haji Indonesia, ada FPKHI nih, Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia. Nah, kami melakukan sukarela, melakukan pembinaan jemaah. Sekali lagi, kami petugas kesehatan haji yang ada di tanah air itu sukarela. Kemudian ini adalah bentuk upaya atau bentuk wujud dari jihad kami agar setelah kami menjadi petugas itu pengalaman kami menjadi petugas di tanah suci itu bagaimana diaplikasikan kepada jemaah-jemaah haji yang ada di tanah air agar menjaga kesehatan dan menjelaskan terkait dengan apa-apa hal yang harus disiapkan. Dan ini tentunya sebagai ladang amal buat kita semua. Yang belum bergabung di FPKHI, para alumni-alumni petugas itu lebih banyak Pak Budi. Ya, itu kurang lebih tadi Pak Eka menjelaskan setiap tahun itu ada 1.000. Kalau ada 10 tahun ada 10.000. Dan 60% petugas kesehatan itu rata-rata perawat. Ya, karena perbandingan dokter dan perawat 2:1 di TKHI di kloter itu. 2 perawat, 1 dokter. Artinya 60-30 kan. Nah, ini tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, di pelosok sampai ke superficial. Sedangkan jemaah haji kita juga menyebar di seluruh Indonesia superficial. Artinya kita melakukan pembinaan haji harus sampai pada tingkat-tingkat daerah, sampai ke ujung-ujung Indonesia, ke pelosok-pelosok. Siapa yang bisa melakukan itu? Tugas utamanya memang negara, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Tapi kita semua sebenarnya, dalam hal ini kami dari FPKHI mengambil peran itu sebagai bentuk dari kecintaan kami pada perhajian ini untuk senantiasa melakukan upaya preventif dan promotif terhadap jemaah haji agar jemaah haji kita sehat, apalagi menghadapi pandemi COVID-19, sehingga tujuan akhirnya adalah istitoah. Sekali lagi, istitoah tujuan akhirnya. Karena istitoah ini adalah syarat untuk bisa jemaah haji kita berangkat menunaikan ibadah haji. Demikian. Kenapa lebih banyak mengejar yang di tanah suci atau menjadi petugas PPIH atau TKHI? Ya, memang ini tergantung dari motivasi dari kita semua.
Innamal a'malu binniyat, likulli imri'in ma nawa. Setiap kita melakukan sebuah kegiatan menjadi mujahid, baik itu mujahid yang ada di tanah air, sama saja nilainya. Menjadi mujahid di tanah suci sama saja, karena Allah tidak melihat dari apa yang akan kita kerjakan, tapi apa niat motivasi kita. Ketika kita datangnya atau hijrahnya karena embel-embel dunia, maka dia akan mendapatkan dunianya karena ingin mendapatkan hajinya. Jadi kita menjadi petugas itu ditunjuk oleh negara itu bukan untuk menjadi jemaah, hati-hati. Kita ke sana untuk menjadi petugas, menjadi pelayan, ya. Dan kita mesti luruskan niat itu, ya. Dan dimanapun kita menjadi petugas itu tidak harus di tanah suci, ya. Karena kesempatan itu kan Allah yang akhirnya menentukan siapa yang berangkat atau tidak, gitu ya. Dan setiap kita tentunya sudah memiliki garisnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama di sini para alumni haji, baik itu perawat, dokter, bersama-sama. Ini merupakan sebuah potensi yang besar untuk bersatu bersama-sama untuk melakukan pembinaan sepanjang tahun, pembinaan jemaah haji sepanjang tahun, nggak ada berhenti. Nah, dengan era COVID-19 ini kita fokus melalui seminar online yang bisa merambah sampai ke superficial agar pemahaman terhadap pencegahan, ya, terhadap penyebaran COVID-19 agar jemaah haji kita sehat, tidak tertular corona, dan petugas haji kita juga sehat dan siap ketika ditugaskan berangkat dengan skill, pengetahuan, kompetensi terkait dengan COVID-19. Demikian Pak Dr. Budi. Ya, terima kasih Pak Turiman. Ini banyak pertanyaan luar biasa. Sekedar diketahui petugas haji itu tidak hanya petugas kesehatan. Ada petugas non kesehatan, dan kini karena kita petugas kesehatan ini juga, dan petugas kesehatan bukan hanya perawat dan dokter saja, ada tenaga counseling yang juga diikutkan dan tenaga lain, tapi jumlahnya tidak sebanyak perawat dan dokter. Jadi teman-teman dilihat di webnya pendaftaran haji online yang di Kemenkes ada, ya, itu ada online, dan sekarang tidak ada KKN, ini terimanya online. Kemudian, mohon maaf, selain online juga itu pendaftaran haji melalui pusat. Ada juga tenaga kesehatan haji di setiap provinsi, bahkan kabupaten menyediakan lagi. Jadi teman-teman banyak peluang, tidak hanya di pusat, di daerah juga ada. Jadi ini manfaatkan, silakan nanti berbagi info untuk terkait masuk ke ini, bisa dijapri nanti Pak Turiman, Pak Sumedi, dan juga Noval untuk masuk di pro kami bagaimana caranya. Jadi apresiasi yang luar biasa juga. Mari tadi mengenai kesehatan kalau ditunda bagaimana? Oh, jangan takut ya, yang penting kuatkan doa kita, banyak ibadah kita, kesehatan tetap dijaga karena kesehatan sangat berharga. Jangan sampai nanti besok dibuka, tahun depan dibuka, yang sudah lolos haji ternyata nggak bugar. Nah, dan ini bisa dibatalkan untuk ikutnya. Dan juga tadi saya lihat ada info dari BPPK Ciloto juga sekarang banyak ya mengadakan pelatihan online tentang haji dan lain-lainnya. Silakan diikuti, jadi tidak menghalangi teman-teman dimanapun berada dengan teknologi 4.0 ini, 4.0 ini, untuk bisa saling berbagi, ya, untuk juga bisa saling berdiskusi, menambah pengetahuan dan pengalaman dari teman-teman dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri juga. Jadi silakan, nanti kita siap berbagi info karena waktunya sudah habis ya Pak Turiman. Dari saya ucapkan terima kasih luar biasa ya, keberkahan bagi kita semua, sehat selalu. Kita doakan ya, doa hari ini, doa di bulan puasa, doa bagi orang yang berpuasa. Kita ini haji semua ya, yang belum haji dihajikan, dimudahkan, diluaskan rezekinya, dan diberikan kesehatan ya. Semoga kita selalu dalam keberkahan, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, saya kembalikan ke Pak Sumedi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Turiman ada sesuatu yang disampaikan sebelum saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa kembali kepada seluruh peserta Karomah Kajian Online Ramadan Jemaah Haji yang pertama.
Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan, baik yang ada di ruang Zoom meeting. Ini ada sekitar 500 peserta dan ada ratusan sampai ribuan yang mau masuk tapi nggak bisa. Sampai tadi narasumber Pak Kapus juga mau masuk, sulit karena begitu banyaknya peminat untuk masuk dalam seminar online ini. Tentunya kami dari DPP FKHI mengucapkan banyak terima kasih. Salam untuk seluruh pengurus FPKI Provinsi yang ada di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, kemudian Riau, kemudian Kalimantan Selatan, dan seluruh alumni petugas yang ada di seluruh Indonesia. Salam kami dari DPP FPKI Pusat. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan berkah-barokah di bulan Ramadan. Juga salam saya kepada seluruh peserta, baik itu yang akan menjadi calon petugas, ya, atau maksudnya akan menjadi petugas haji 2020. Mari kita persiapkan dengan bekal yang terbaik, yaitu adalah bekal motivasi niat kita luruskan untuk melayani para jemaah haji kita pada musim haji 2020. Bagi yang belum berkesempatan menjadi petugas haji, jangan berkecil hati, ya, terus berusaha karena setiap kita memiliki takdirnya. Sekali lagi, setiap kita memiliki takdirnya. Ini akan terus musim haji ini akan terus berjalan selama dunia ini ada, ya. Akan terus ada musim haji, kecuali ada hal-hal yang force major seperti COVID-19 ini. Maka jangan berkecil hati. Setiap tahun Pusat Kesehatan Haji selalu mengadakan rekrutmen. Kami di FPKHI hanya wadah para alumni petugas. Sekali lagi, hanya wadah para alumni petugas, khususnya para perawat yang memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan jemaah haji melalui preventif dan promotif. Demikian, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga di bulan suci Ramadan ini, di hari-hari yang terakhir, di 3/4 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Ya, semoga doa-doa kita di akhir-akhir Ramadan ini, jemaah haji kita diberikan kesehatan, kemudian petugas haji kita juga diberikan kesehatan, kesiapan, wabil khusus kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji, Bapak Dr. Eka Yusuf Singka, senantiasa komitmen terus mengawal haji. Semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan, dan seluruh jajaran Puskes Haji juga diberikan kesehatan, keberkahan. Dan juga seluruh pengurus FPKHI dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan. Demikian sebagai closing statement. Insya Allah nanti akan lanjut lagi pada Karomah 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2020 pada hari Kamis dengan narasumber Dr. Jerry Nasaruddin, Komandan TGC 2017-2018, dan Pak Sumedi selaku Sekjen FPKHI Pusat. Demikian, terima kasih semuanya. Pak Sumedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih juga Pak Dr. Budi. Beliau ini luar biasa. Pak Dr. Budi ini adalah Sekjen Hibgabi dan juga Ketua Kompartemen Keperawatan Prokami. Sekali lagi saya mohon ucapan terima kasih kepada DPP Prokami, Ketua DPP Prokami Dr. Zaki. Terima kasih atas kerjasamanya karena kami di FPKI belum punya IT terkait Zoom ini. Insya Allah nanti kita akan terus bekerja sama Pak Dr. Budi, ya. Siap, insya Allah. Apabila nanti kita minta Pak Dr. Budi menjadi narasumber terkait dengan COVID-19 harus bersedia ini. Ya, harusnya Pak Dr. Budi nih yang menyampaikan karena beliau ini memang wajib, Pak. tim COVID gugus tugas nasional, ya. Ya, insya Allah nanti Pak Novel tolong nanti dijadwalkan. Ini ilmu beliau ini luar biasa, sangat dibutuhkan oleh teman-teman calon jemaah haji dan jemaah haji Indonesia. Demikian salam hormat saya kepada Dr. Zaki, Ketua DPP Prokami, Dr. Budi, Pak Dr. Budi dan sebagainya. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat berkah sesuai dengan judulnya Karomah, yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk acara sambil alih. Jadi terima kasih kepada semua pihak, terutama pada Pak Kapuskes, kemudian tamu kita, dan jadi tim dari IT adalah
tim Pak Budi ya dari pro kami. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kerjasama kita ini berjalan terus-menerus dan atas semua segala yang diberikan mendapatkan imbalan ya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak pengumuman, Noval, Ya. pengumuman silakan. Ya, ini slide-nya sudah tampil ya. Untuk sertifikat akan dikeluarkan oleh DPP FKHI dan PP Pro kami, SKP-nya PPNI. Slide-nya belum keluar. Oh, belum ya? Sebentar. Silakan yang belum mengisi, saya kasih kelonggaran untuk mengisi form sampai acara Zoom meeting ini selesai. Sudah ya Pak ya? Sudah kelihatan? Sudah. Ya, sudah ya. Nah, Justru yang kedua yang Pak Noval yang tidak perawat itu dikasih juga sertifikat, nggak apa-apa itu. ya nanti sistemnya Ada enggak. perawat yang di remove karena Ada Pak yang Eka harus tidak masuk. perawat, ada yang tidak perawat ikut di sini itu dikasih sertifikat juga. Nggak apa-apa itu. Oh Iya, iya, Pak. iya semua yang ikut Semua dapat nanti sertifikat. dapat sertifikat, tapi yang SKP PPNI nanti kan berlakunya hanya untuk perawat Baik ya. perawat ataupun dokter atau tenaga kesehatan lain itu mendapat sertifikat, tapi yang Nah, SKP hanya yang teman-teman semua yang di live di Zoom dan di YouTube bisa tolong di screenshot nantinya karena yang form Karoma min 1 ini sudah tadi saya pantau sudah 1.500-an yang mendaftar. Nanti setelah ini acara ini selesai langsung kami tutup dan kami akan langsung coba proses untuk pembuatan sertifikatnya. Kayak gitu. Nah, terus untuk skema SKP-nya yaitu peserta itu 1 SKP PPNI, panitia itu 1 SKP PPNI, narasumber 2 SKP PPNI. Dan yang ketujuh itu materi Karoma 1 ya Pak Triman, ini sudah saya buatkan linknya. Ini teman-teman bisa tolong di screenshot dan di foto untuk materinya bisa di-download di materi Karoma -1. Mas Novel, ralat dong. Ya. Ralat materi Pak Eka Ya. jangan disebarin. Apa? Nah, materi jangan dulu disebarin. Oh iya, enggak yang materi dari Pak Triman. Bukan yang dari Pak Eka. Iya ya, kalau materi Pak Eka enggak. Ini saya buatkan linknya dulu buat teman-teman bisa screenshot nanti kalau misalkan ini bisa dilihat di sini karena kita kan tidak terhubung langsung ya atau satu grup, kita hanya via form, nanti bisa di screenshot di form materi di sini nanti apabila ada materi yang bisa di-download. Apabila sudah diizinkan, terutama sudah diizinkan oleh narasumber kayak gitu. Iya. Nah, jadi mungkin yang disebar baru materi saya aja dulu ya. Ya, siap yang disebar materi Pak Triman dulu. Ya. Nah, ini yang kedua ini kajian kita selanjutnya. Nah, ini yang hari Kamis tanggal 21 Mei, jangan ketinggalan lagi karena 1 jam sebelum itu sudah hampir full yang daftar. Kita sampai sulit juga untuk memberikan spare untuk narasumber. Nah, ini bisa dicatat dan bisa di-screenshot, bisa di-share ke teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Mungkin ini saja Pak Triman dari saya. Baik, cukup. Silakan Pak Medi untuk di closing. Tadi sudah Pak Triman. Oh, sudah saya ya. pas tadi ya. Oh ya udah. Baik. Berarti acara secara resmi sudah selesai. Apabila Bapak Ibu Haji, Hajah, kemudian yang lainnya akan live, silakan karena ini sudah masuk pada waktu zuhur. Dan apabila masih ingin bercengkerama, saling menyapa, silakan di unmute semua Pak Noval, Mas Noval. Di sini hadir mungkin banyak dari seluruh Indonesia. Silakan bisa saling menyapa karena ini acara sudah selesai, jadi tinggal acara non formal saja ya. Mungkin bisa foto juga ya. Bisa nyalakan kameranya, nanti bisa kita foto-foto di screenshot. Oh iya. Untuk dokumentasi. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Cukup. Ya. Cukup, tinggal di live semua ya Mas Noval. Ya. Oke, terima kasih. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3.
Dari FPKI Jawa Barat ada yang masuk? Mas Cipto tadi saya lihat. FPKI Jawa Timur. Masih ada 360 peserta. Ini masih stay ya di ruang meeting. Tentunya bagi peserta yang ingin mengikuti seminar selanjutnya, Juminar pada tanggal 21 Mei. Nanti narasumber adalah Komandan TGC, Dr. Jerry Nasaruddin, SPPD. Ya, ini tidak kalah menarik. Nanti akan membahas terkait dengan COVID-19 pada jemaah haji yang komorbid, dan juga narasumber yang kedua dari FPKI Pusat, Sekjen, yaitu Pak Sumedi. Ya, jangan lupa kita bisa di subscribe channel YouTube-nya Prokami TV untuk update info-informasi kajian mengenai tentang kesehatan, dan Instagram-nya @imaniprokami, dan ada FPKHI ya Pak ya, DPP FPKHI di Instagram. Kayak gitu. Mungkin itu saja ya, karena room akan saya close. Sampai jumpa di kajian Karomah selanjutnya di tanggal 21 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.